Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali teman Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari. 94,2 Gemasri FM hadir lagi mengunjungi Anda pagi ini bersama RSU Muhammadiyah Ponorogo. Masih ingat dengan perbincangan kita kemarin, tips berpuasa untuk penderita anemia agar tetap segar dan bugar ya, bersama dengan narasumber Dr. M. Mustami Sunaya dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter, ya, apa baik. kabar? Alhamdulillah baik hari ini. Baik, karena temanya masih seputar anemia Masih ya, Dok, anemia, ya. masih Mungkin anemia. ada sedikit flashback dulu untuk anemia, apa yang dinamakan dengan anemia, penyebabnya sedikit-sedikit aja, Dokter. Jadi supaya refresh lagi ya, mengingatin yang kemarin ya. Jadi anemia itu adalah kondisi di mana tubuh itu kurang hemoglobin dan eritrosit, dan juga definisi yang lain kurangnya kapasitas darah dalam mengangkut oksigen. Dan macam-macamnya banyak. Ini juga tergantung penyebabnya juga nanti ya. Macam-macamnya ada yang anemia karena kekurangan asupan, misalnya defisiensi besi, defisiensi asam folat, dan defisiensi B12 itu juga bisa bikin anemia. Kemudian ada juga anemia yang karena produksinya yang kurang, misalnya anemia aplastik ya, aplastik. Kemudian ada juga anemia renal. Kemudian ada juga anemia yang karena penyakit kronis seperti DM, gagal ginjal, atau ini biasanya disebut anemia penyakit kronis. Ada juga yang anemia karena pemecahannya yang terlalu sering, atau biasa disebut anemia hemolitik. Nah kayak gitu, penyebabnya ya macam-macam nanti. Cuma yang paling umum adalah anemia karena kekurangan asupan. Baik. Anemia defisiensi besi, B12 ataupun asam folat. Oke. Ya. Terus satu lagi. Gejalanya, Dokter. Gejalanya ingetin lagi ya, ini gejalanya 4L atau 5L seringkali ya disingkatnya, akronimnya: letih, lesu, lunglai, lemes, tambahan lemot sama letoy ya. Jangan tersinggung kalau misalnya pas diperiksa ke dokter tiba-tiba ayo matanya di ini. Biasanya dilihat di bagian bawah mata ya. Iya benar-benar, kalau di bawah matanya pucat itu biasanya kita tandanya anemia. Memang kelihatan gitu. Banget ya, Dok ya. Iya. Antara yang anemia dan tidak. Kelihatan. Jadi kita lihat dari bawahnya situ Mbak I, ya bawahnya ini ya. Konjungtiva istilahnya, di bagian bawah ini. Nah, tapi kalau untuk melihat ini pucat atau enggak itu sebenarnya butuh pengalaman sih ya. Artinya harus membedakan dulu mana yang normal. Kalau yang normal belum tahu, nanti normal gitu. Jangan-jangan orang tua yang gemes sama anaknya yang lemes. Oh iya. Ini diperiksa sendiri. Di bawah matanya seperti itu. Iya. Baik, dokter, memang penyakit-penyakit serius itu selalu diikuti dengan anemia ya, Dok? Selalu seperti itu? Sebenarnya penyakit kronis itu seringkali memang efeknya ke anemia. Contohnya penyakit kronis itu diabetes, tumor, kayak gitu. Dan itu semua bisa menimbulkan efek berupa anemia. Karena itu biasanya mekanisme melalui penurunan produksi tadi biasanya. Produksinya turun karena jadi kayak tumor tulang, dia itu pabriknya dibajak gitu sama sel-sel tumornya, sama zat asing, benda asing tadi, sehingga dia memproduksi yang tidak seharusnya diproduksi. Kayak gitu. Yang harusnya diproduksi juga malah dihambat kayak gitu. Oke. Kalau misalnya seseorang kena diabetes ya, kemudian kena anemia, itu sama nggak pengobatannya atau pencegahannya dengan ketika seseorang menderita penyakit jantung misalnya, dokter? Anemia pada diabetes dan anemia pada penyakit yang lain secara umum tata laksananya sama, yaitu dengan asupan, nutrisi, kandungan zat besi yang cukup. Dan yang beda ya karena tata laksana penyakit mendasarnya aja. Jadi kalau diabetes ya kita tangani dulu, di samping anemianya juga harus ditangani kondisi diabetesnya. Kalau penyakit yang lain ya kita harus tangani juga kondisi yang lain itu seperti apa. Kayak gitu, baik. Oke. Faktor resikonya, Dok, apa saja ini, Dok? Faktor resiko yang penderita anemia, orang-orang yang vegan ya, vegetarian. Tidak karena mengkonsumsi daging ya. Benar-benar. Karena zat besi itu memang banyak di sayur, cuma yang di protein hewani pun juga banyak, dan malah yang lebih mudah diserap oleh tubuh itu adalah zat besi yang dari hewani, dari daging merah, dari ikan laut, itu malah lebih mudah diserap.
Nah, apa saja Kayak dokter gitu. selain daging merah, kemudian Oke, makanan yang banyak mengandung zat besi mulai dari protein yang tinggi ya, daging merah sapi, maksudnya daging merah, daging yang apa? Kayak apa sih? daging segar. Oh, Jadi kalau sudah pucat nggak boleh dinamakan daging merah ya? ya, ya, benar. Ikan segar. Kemudian kalau dari sayur-sayuran itu biasanya yang sayur-sayuran hijau. Hijau? Yang daun-daunnya hijau. Jadi makanya nggak ada ceritanya kambing kena anemia. Iya. Belum diperiksa kan? Halo, iya karena belum diperiksa. Kalau diperiksa kan mungkin aja dok. Iya, harus diperiksa dulu baru bisa ngomong. Jarang-jarang juga kan misalnya kambing ada yang lemah, Iya, letoy dan sebagainya kan ya. Ngapain juga kambing periksa darah ya? Tiba-tiba datang ke lab gitu, periksa darah gitu. Jadi sayuran hijau. Harun hijau, ya Kalau itu paling buah-buahan dan banyak. sebagainya dokter? Buah-buahan hampir semua mengandung zat besi. Cuma paling banyak memang di sayuran dan daging. Kayak gitu. Kalau buah-buahan yang banyak mengandung zat besi yang baik untuk kondisi anemia itu buah plum, kemudian buah kurma. Buah apa itu tadi? Plum ya, tulisannya plum ya. Ini biasanya perempuan malah lebih tahu, banyak yang tahu. Sesuatu ya. Yang plum-plum itu. Oh gitu ya. Kurma, kismis, kayak gitu, zaitun itu banyak bisa untuk penderita anemia. Oh, Kayak gitu karena dia banyak zat besi, asam folat dan B12. Kayak gitu. Buah, sayur daun-daun hijau, bayam, kangkung, daun ketela, iya. Daun pisang enggak ya. Daun salam. Daun jambu apalagi ya dok ya. Punya di hari aja itu ya. Ya yang bisa dimakan aja lah. Okay. Ya. Dok, kalau misalnya ini dok ke rumah sakit seperti itu ya, dengan gejala-gejala anemia, anemia ringan lah mungkin ya. Itu biasanya gimana dok penanganannya dok? Penanganannya HB maksudnya kalau pas diperiksa gitu pasti HB-nya yang dituju ya dok ya atau bagaimana? Iya, jadi diagnosisnya anemia itu yang paling awal kita periksa HB. HB-nya biasanya kalau normal pada laki-laki dewasa itu 13. Jadi kurang dari 13 kita sudah bilang anemia kayak gitu. Kalau pada perempuan kurang dari 12. Cuma bisa beda ya dok? Beda karena memang kemarin fungsi-fungsi dari hormon dan fungsi aktivitas itu semuanya berbeda sehingga kadar normalnya pun juga berbeda. Nah, nggak semuanya butuh transfusi ya. Yang butuh transfusi itu biasanya yang kita sebut biasanya anemia grafis namanya. Anemia grafis itu kondisi anemia di mana HB-nya itu kurang dari 8. Nah, itu biasanya baru butuh transfusi. Dan tetap juga perlu ditimbang juga dengan kondisi umumnya. Misalnya dia masih bisa mau makan minum, ya udah berarti nggak perlu transfusi. Makan minum cukup dengan terapi nutrisi aja, dengan diet harapannya dia bisa kembali lagi tanpa transfusi. Maksudnya kadarnya normal lagi tanpa transfusi. Karena transfusi sendiri pun sebenarnya banyak efek sampingnya juga. Iya. Ya. Pernah itu ada saudara saya yang kebetulan juga di HB-nya rendah, cowok ditransfusi, ternyata malah berontong seluruh tubuhnya gatal gitu. Iya benar. Karena itu memang terapi yang invasif ya. Artinya invasif itu kita memberikan sesuatu ke tubuh kita kan. Nah itu sebenarnya pilihan yang kesekian. Pilihan pertamanya tetap adalah dari aktif dari pasien itu sendiri, makan nutrisi yang seimbang kayak gitu. Jadi memang rekomendasi gizi itu dalam satu piring itu kita harus komplit ya, ada protein, karbohidrat, lemak dan juga zat besi yang cukup. Jadi harapannya kita tercukupi dari itu saja, anemianya sudah teratasi. Atau kalau perlu biasanya membantu memang pakai tablet tambah darah ya, TTD. Apa sih sebenarnya kandungannya dok? Dan itu dari mana sih? Kandungannya zat besi. Obat-obatan tersebut. Ya, jadi itu zat besi ya, dari zat besi yang dibentuk dalam bentuk kapsul ataupun tablet, ada juga yang sirup. Dan ada juga cara lain yaitu dengan mempercepat proses penyerapan, yaitu dengan penambahan vitamin C. Oh. Ya, penambahan. Kok vitamin C dokter? Ya. Bukannya misalnya tadi Zat besi. Kalau zat besi itu kan bahan bakar untuk membentuk HB ya, hemoglobin ya. Yeah. Nah, jadi kalau HB-nya bahan bakar pembentuknya ada, harapannya zat besi hemoglobinnya juga kembali ke kadar normal. Yeah. Nah,
peran vitamin C di sini bukan sebagai pensuplai bahan dasar. Yeah. Tapi perannya dia adalah sebagai mempercepat penyerapan di usus. Jadi dari semua makanan yang kita makan itu tergantung juga dengan proses penyerapan. Orang-orang pada penyakit dengan gangguan pencernaan dia pasti penyerapannya terganggu. Nah, dengan penambahan vitamin C itu dia bisa membantu penyerapannya lebih maksimal. Ada juga zat-zat lain yang justru fungsinya kebalikannya, mengurangi penyerapan. Misalnya kafein pada teh dan juga kopi. Nah, itu juga sebenarnya pada penderita anemia sebaiknya dihindari dulu konsumsi kafein yang terlalu tinggi. Karena dia bisa mengganggu penyerapan zat besi. Tapi untuk yang tadi dimodifikasi dengan vitamin C itu dokter ya, yang bisa melakukannya. Ya, saran saya perlu adanya komunikasi ya dengan tenaga medis seperti apa. Jadi biar dinilai dulu kondisinya seperti apa, kemudian terapi yang sesuai apa kayak gitu. Jadi nggak semua terapi itu pada kondisi anemia sama, karena anemia itu kondisinya berbeda-beda kan, kayak gitu. Oke. Dok, ada satu hal yang pengen saya tanyakan, Dok. Seseorang yang gemuk, apakah juga berpotensi kurang darah? Kurang darah maksudnya anemia ya, bukan tekanan darah tadi ya, bukan ya? Bukan. Kan kelihatannya tubuhnya itu gendut gitu loh, tapi dia kok bisa kurang darah gitu loh maksudnya, dokter. Jadi ada kemungkinan nggak seperti itu, Dok? Obesitas dengan kejadian anemia saya belum pernah tahu sih ya. Cuma mungkin biasanya penderita obesitas itu yang terjadi itu gangguan pencernaan sih yang paling sering. Gangguan pencernaan itu maksudnya penyerapannya terganggu. Ya mungkin anemianya terjadi karena itu ya. Cuma secara data saya belum punya datanya apakah hal itu memang berkorelasi atau enggak. Mungkin hal lain ya yang membuat kondisi anemia itu adalah kondisi tadi blood loss tadi. Nah, blood loss itu bisa juga karena gangguan pencernaan. Misalnya perdarahan di usus. Perdarahan di pencernaan atau mungkin haid tadi atau juga wasir. Nah, wasir itu kan benjolan di dubur ya di daerah pencernaan. Kalau dia tanpa sadar nih ternyata selama ini BAB-nya keluar darah terus tanpa dia sadari. Nah, itu juga lama-lama bisa jadi kondisi anemia pada penderita wasir. Oke. Gitu. Baik. Waduh, waktu kita, Dok. Tapi masih ada waktu kok. Masih ada ya? Masih ada beberapa menit ke depan untuk kita bahas sajian obsesi obrolan sehat sahur dini hari dari Gema Surya FM di pagi ini. Masih bersama dengan Dr. M. Mustami Sunaya dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Tips berpuasa untuk penderita anemia agar tetap segar dan bugar. Tapi, Dok, kalau misalnya ini ada yang punya gangguan seperti itu, Dok, ke RSU Muhammadiyah gitu, apa sarannya, Dokter? Bisa jadi kalau memang mengalami gangguan seperti gejala tadi ya 4L atau 5L tadi bisa nanti silahkan datang ke tempat kami dicek. Nanti kita biasanya yang dilakukan pertama adalah pemeriksaan dulu ya, pemeriksaan fisik, dan kalau memang memungkinkan butuh penegakan diagnosis akan dilakukan yang pertama adalah pemeriksaan darah. Nanti kita lihat HB-nya. Kayak gitu. Nanti setelah HB urutannya adalah masih panjang lagi ya Mbak. Nanti ada cek status besinya, iron, kemudian cek TIBC namanya, total iron binding capacity, dan macam-macam lagi. Masih banyak nanti. Dan kalau misalnya itu segera bisa dideteksi kan lebih mudah penanganannya deh ya. Betul. Dibandingkan sudah berlarut-larut baru datang ke RSU Muhammadiyah seperti itu. Benar. Jangan sampai 4L jadi 10L nanti. Apalagi tuh yang L yang lainnya. Letoy gitu ya. Baik, kita akan kembali selepas beberapa iklan masih di Obsesi. Baik, kita masih berada di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari dari 94,2 Gema Surya FM. Kita sudah sampai di bagian akhir. Nggak kerasa beneran nih perbincangannya luar biasa, dan
pasti juga seru seperti itu ya. Ini gongnya ada di bagian akhir nih biasanya ya dok ya. Nah dokter, ini karena sudah bagian akhir, jadi masih bersama dengan Dokter M. Mustami Sunaya ya. Kita juga masih membahas tips berpuasa untuk penderita anemia agar tetap segar dan bugar. Nah, ini pertanyaan yang umum banget dokter. Apakah anemia bisa disembuhkan? Oke, jadi semua penyakit. Jangan bilang tidak loh dok ya. Bisa. Diputusi bisa. Bisa, insya Allah bisa. Jadi semua penyakit ada obatnya, termasuk anemia. Jadi anemia itu pengobatannya nggak selalu sama ya. Jadi hati-hati kalau misalnya pada masyarakat itu dalam mengkonsumsi beli obat bebas ya. Kan biasanya dijual bebas ya, tablet-tablet tambah besi itu. Jadi sebaiknya konsultasikan dulu aja dengan dokter untuk terapi yang sesuai. Karena kebanyakan zat besi nanti juga timbul masalah lain sendiri nanti, hemosidrosis atau keracunan. Ditakut-takutin aja sekalian dok. Oh gitu ya. Dampaknya terlalu kebanyakan zat atau besi gitu. Iron poisoning istilahnya. Jadi zat besi itu bukan kayak vitamin yang lain, dia nggak mudah larut dalam air. Sehingga nggak mudah terbuang dalam feses dan urin, sehingga dia mudah sekali terakumulasi dalam darah, dan itu malah justru menimbulkan banyak masalah lain nanti. Ya singkatnya begitu aja. Jadi intinya ini insya Allah bisa sembuh di anemia ini, dan terapi utamanya adalah dengan zat besi ya, penambahan zat besi, B12 dan asam folat. Cuma kapan kita konsumsi, berapa dosisnya, dan bagaimana caranya, ya nanti perlu perlu tenaga medis untuk menentukan itu semua. Ya, gitu. Baik. Seberapa biasanya dok kalau misalnya untuk kasus penderita anemia ringan semacam itu ya, untuk pemberian tablet tambah darah itu sampai berapa lama sehingga bisa kembali normal? Sebenarnya dari PPK ya, panduan klinis itu paling nggak 3 bulan. Cuma saban hari harus mengkonsumsi itu dok? Iya benar. Kecuali ya itu diiringi dengan makanan. Sebenarnya itu kan setiap hari kita konsumsi sebetulnya harusnya dari makanan. Cuma kasusnya karena memang dia mungkin makanannya kurang tertata ya. Maksudnya zat besinya kurang, mie instan terus gitu kan. Umum banget itu. Umum ya. Baik juga ya jangan-jangan. Enggak ya. Enggak salah. Enggak. Takut ya. Iya. Oke. Nah, itu jadi untuk menentukan 3 bulan itu butuh tenaga medis, dan memang selama itu normalnya. Tapi tetap dalam menentukan ini nanti selama 3 bulan atau enggak, tetap dilihat dulu kadar darahnya seberapa, kemudian kepatuhan minum obatnya seberapa, kemudian kepatuhan dietnya seperti apa. Itu nanti juga berpengaruh terhadap dosisnya. Gitu. Maksudnya kepatuhan diet seperti apa sih dok? Diet itu maksudnya kan makan ya. Jadi makan tinggi zat besi atau kadar zat besi yang sudah ditentukan. Sebenarnya jadi maksudnya diet zat besi itu kayak gitu. Jadi gizinya sudah ditentukan. Harusnya ada pengaturan gizi selama masa dia terapi. Dan nanti kapan dia rapotannya gitu ya. Setelah 3 bulan itu biasanya dicek lagi darahnya. Kira-kira berhasil nggak nih terapinya selama 3 bulan ini kayak gitu. Yang paling gampang untuk mendongkrak sel darah merah apa sih dok sebenarnya? Yang paling gampang sebenarnya ya makan itu tadi. Kalau memang nggak ada masalah yang lain ya. Kalau ada masalah yang misalnya dia makan terus bahan bakarnya diisi terus, tapi ternyata blood loss-nya masih ada. Nah, blood loss-nya itu harus di stop. Misalnya hemoroidnya harus diambil atau disembuhkan, paling nggak ditutup. Kalau ada luka ya lukanya ditutup. Kalau dia masih haid ya haid nggak bisa diatasi, diselesaikan sampai ditutup. Selesai. Nah, yang bikin perempuan haid itu kena anemia karena sebenarnya bukan masalah di haidnya, tapi masalah ketika outputnya banyak tapi inputnya yang sedikit. Oh, jadi ketika menstruasi atau datang bulan, seorang wanita harus menambah porsinya. Betul, itu poinnya di situ. Jadi bukan masalah di haidnya, tapi masalah ketika dia itu sebenarnya dia butuh zat besi lebih banyak kayak gitu. Inputnya juga harus cukup. Makanya ketika datang bulan ya Mbak Gavin ya, sering lemes ya. Sering lemes ya. Biasanya juga diikuti dengan ngantuk dok. Iya benar. Anemia memang mudah ngantuk juga, cepet capek gitu.
Baik. Nah ini karena kita puasa dokter, Ya. boleh nggak sih penderita anemia itu menjalankan puasa dokter? Boleh banget. Cuma tetap ya kondisi anemia seperti apa yang boleh dan anemia seperti apa yang nggak boleh kayak gitu. Nah anemia yang boleh itu anemia yang ringan. Maksudnya ringan itu ya tetap penilaian dokter, ini ringan, sedang, beratnya ini yang bisa bilang oh ini ringan, ini berat itu seorang dokter ya. Nah ringan ya kurang lebih dia masih bisa aktivitas, kemudian nggak ada penyakit lain yang mendasari, kemudian blood loss juga tidak ada. Nah itu kita bisa bilang dia anemia ringan dan bisa untuk menjalankan puasa. Kalau dipaksakan anemia berat terus puasa itu malah membahayakan. Nantinya bisa jatuh pingsan dan komplikasi yang lain. Nah ketika pada saat apa seseorang harus membatalkan puasanya? Ini sebenarnya pertanyaan umum sih ya, maksudnya kaitan medisnya. Jadi ya kalau pada kondisi anemia nih ya, kalau pada kondisi anemia gejala yang dia udah mata berkunang-kunang, kemudian memang sudah lemes banget, mengganggu aktivitas, mengurangi kualitas hidup, kemudian blood loss-nya kira-kira misalnya masih ada, misalnya hemoroid atau blood loss di tempat lain itu masih ada, sebaiknya ya dikira-kira sendiri ya, dibatalkan aja baiknya kayak gitu, karena dia memang kondisi sakit kan sakit boleh nih batal puasa. Baik, tapi sebenarnya ada nggak sih manfaat puasa bagi penderita anemia dok? Manfaat puasa bagi penderita anemia secara khusus kayaknya enggak ada ya, maksudnya gini. Kita tetap boleh menjalankan puasa, cuma apakah puasa bisa menyembuhkan anemia ya, itu kayaknya juga nggak ada juga sih ya penelitian seperti itu, cuma tetap boleh pada kondisi anemia ringan dan dietnya pun juga harus diatur agar dia anemia nggak terjadi lebih drop lagi. Jadi buka dan sahurnya harus seimbang. Artinya seimbang itu dalam satu porsi piring itu ada kandungan zat besi yang cukup di situ, karbohidrat, lemak dan protein yang cukup di situ. Protein juga penting juga buat pembentukan darah ya. Dan ketika harus sahur, jadi cara-caranya kayak gitu. Kalau misalnya cuma telur gitu cukup nggak sih? Telur itu hanya tinggi protein dan zat besinya pun juga masih kurang. Jadi itu belum memenuhi makan sehat, itu belum memenuhin kalau telur aja. Harus ditambah yang lain. Sayur, buah. Justru yang sayur ya dok ya. Kalau misalnya mungkin kalau daging merah itu terlalu mahal, mungkin ada yang beranggapan seperti itu, mending ke sayuran aja ya. Iya, sayuran yang warna hijau. Iya, betul. Pokoknya hijau. Dan harus sahur ya. Jadi cara-caranya orang puasa ketika kondisi anemia kayak gitu. Harus sahur dan harus berbuka. Kemudian sebelum tidur nanti tipsnya juga bisa lagi sebelum tidur dicemil lagi ke zat besi, misalnya sayur atau daging. Itu boleh. Itu buat mencegah agar puasanya tetap lancar, nggak sampai jatuh ngedrop. Iya. Kalau minumannya sendiri apa yang dianjurkan, apa juga yang tidak diperbolehkan dokter? Tadi sudah sempat disinggung ya, minuman yang tidak dianjurkan yang tinggi kafein, seperti teh dan kopi. Yang lain misalnya soft drink ya, minuman bersoda atau fizzy drink. Artinya itu harus dihindari dok? Dihindari, karena dia bisa mencegah penyerapan zat besi dalam usus. Kalau yang dianjurkan ya cukup air putih itu aja, kemudian boleh minuman yang tinggi vitamin C, misalnya jeruk, nah gitu. Jus jeruk misalnya. Baik. Terus untuk tipsnya dokter untuk penderita anemia seperti apa nih tadi sudah agar tetap ya, segar dan bugar? Benar-benar. Tadi udah sempat ya ternyata sedikit ya. Jadi tipsnya tetap berbuka dan sahur harus, itu wajib. Karena selain itu juga sunnah ya, dalam kondisi anemia ini hal yang menjadi wajib meskipun sunnah sebetulnya. Karena dia untuk mencegah anemia ini tambah parah. Jadi dia harus sahur, tipsnya tetap harus sahur. Dan sahurnya harus satu piring yang ideal ya, satu porsi yang ideal lengkap di situ. Ada zat besi, ada protein, karbohidrat dan lemak. Ketika buka pun juga sama, menyegerakan puasa. Kalau bisa diawali dengan yang manis, ini untuk kondisi anemia ya.
Karena biasanya kondisi hipoglikemi itu juga sering pada penderita anemia. Kemudian tipsnya lagi yang terakhir, sebelum tidur malam itu boleh kita kasih asupan ringan zat besi ataupun protein kayak gitu. Perlu nggak susu? Itu ngandung zat besi nggak, dokter? Ya, jadi ada beberapa susu itu yang sudah terfortifikasi ya dengan zat besi. Artinya susu yang sudah dimasuk. Kalau susu sendiri sebenarnya zat besinya rendah. Cuma sudah terfortifikasi, artinya sudah dimasuki, ditambahi dengan zat besi. Ada sendiri produknya. Susu tinggi zat besi. Gitu. Dianjurkan nggak mengkonsumsi itu? Boleh, ya? dianjurkan sekali. Bahkan pemerintah pun kayaknya juga menyediakan ya, selain TTD pada ibu hamil dan remaja putri pada usia sekolah kan ada dapat tuh harusnya tablet tambah darah. Itu juga disarankan minum atau makanan produk yang sudah terfortifikasi dengan zat besi, ditambahkan dengan zat besi. Oke, sedikit tadi kelewatan berarti. Teman remaja putri sering anemia. Kenapa? Sama sih kayak yang tadi ya, karena pertama dia kondisi susunan psikologisnya pengaruh juga, kemudian kondisi haid dan juga asupan yang paling utama. Karena remaja putri biasanya ya ini kayaknya pola sih ya, pola makan ya, pola makannya yang kurang zat besi kayak gitu. Selain dia juga ternyata haid tadi itu. Kalau masalah psikologisnya emang ada ngaruh, dok? Masalah susunan psikologis ini lebih pengaruhnya ke hormon ya. Sebenarnya ini pengaruh ke anemia tapi tidak langsung. Cuma dia berperan juga meskipun tidak terlalu banyak. Yang paling banyak perannya memang blood loss-nya tadi sama asupannya yang kurang. Kayak gitu. Baik. Saat misalnya berbuka puasa, itu misalnya pas buka puasa atau pas sahur gitu ya, dok ya. Itu perlu nggak misalnya seseorang juga menambahi dengan vitamin tambah darah itu? Boleh, cuma tetap tadi dosisnya harus sepengetahuan dokter ya, atas anjuran dokter. Itu juga salah satu tips ya sebetulnya, tambahan ya berarti ya, tablet tambah darah itu tadi tipsnya, dikonsumsi sesuai anjuran dokter. Kalau yang biasa-biasa, dok, maksudnya nggak ada anemia, maksudnya ada gejala ke arah anemia gitulah, lemes dan sebagainya pada saat puasa. Boleh nggak? Tablet tambah darah. Saya nggak menyarankan ya. Sebaiknya dicek dulu karena kalau misalnya terlalu banyak anemia zat besi pun juga jadi masalah lain nantinya kayak gitu. Jadi kan kita nggak tahu nih, kita nih HB-nya rendah apa enggak. Kita nggak tahu nih kadar besi dalam tubuh kita rendah apa enggak kalau belum dicek. Meskipun ada 4L. Jadi 4L nggak melulu karena anemia ya. Bisa juga karena tanggal tua. Penyakit lain juga. Baik, gitu. Himbauannya dokter kepada teman-teman kayak gimana nih? Oke, untuk semua pendengar Radio Gema Surya ya, himbauannya untuk dalam hal anemia, waspada lebih dini, kemudian kalau memang sudah ada gejala, segera periksakan ke dokter untuk konsultasi. Kemudian untuk mencegahnya tetap konsumsi makanan-makanan yang tinggi zat besi seperti sayur-sayuran hijau, kemudian buah-buahan dan juga daging-dagingan atau ikan-ikan laut. Itu aja. Baik. Matur suwun dokter sudah bersama dengan kita. Selamat berpuasa. Ya, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.